Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniasari. Saya dari manajemen kelas B dengan NIM B1021241051. Di sini saya akan mengerjakan ujian akuntansi tipe B dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Bintoro Bagus Purnomo SEMM. Di sini kita mengerjakan soal dan suruh memilih dua soal, dan saya memilihnya di soal nomor 3 dan 4. Di soal nomor 3 yaitu, menurut analisis saudara, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja, worksheet, apakah kita perlu membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan? Bukankah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan keuangan? Jawaban saya yaitu ya, kita perlu membuat laporan keuangan setelah menyelesaikan kertas kerja, karena kertas kerja tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai bukti atau dasar pengambilan keputusan. Kertas kerja hanya membantu kita untuk memastikan bahwa akun telah disesuaikan dengan benar dan semua saldo telah ditransfer ke laporan keuangan yang sesuai. Dan soal yang kedua, saya ambil soal nomor 4. Itu coba saudara analisis ketika perusahaan memutuskan menggunakan metode perpetual dalam pencatatan laporan keuangan akuntansinya, apakah perusahaan perlu melakukan perhitungan fisik di gudang pada saat akan menyajikan laporan di akhir periode? Mengapa? Jawaban saya itu ya, perusahaan menggunakan perhitungan metode perpetual dalam pencatatan laporan keuangan akuntansinya. Perlu melakukan perhitungan fisik di gudang pada saat akan menyajikan laporan di akhir periode, guna memastikan keakuratan informasi persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan akuntansinya. Dan setelah itu, di sini saya akan mengerjakan jurnal umum. Di tanggal 1 Desember, TBA Litra membeli 12 sak semen kepada TBRD. Termin kreditnya 10/10 N30. FOB destination point sebesar Rp12. Nah, di sini di jurnal umumnya tertulis pembelian pada utang usaha. Pembeliannya 144 dan utang usahanya 144. Nah, mengapa? Karena ketika toko bangunan Alitra membeli semen, persediaan semen bertambah sehingga kita mencatatnya sebagai debit di penjualan. Nah, di sisi lain, karena pembelian dilakukan secara kredit, maka utang kepada TBRD juga bertambah kan, sehingga kita mencatatnya sebagai kredit pada akun utang usaha. Nah, kenapa 144? Itu dikarenakan persediaan semen kan bertambah, jadinya 12 sak semen dikali dengan Rp12 dan hasilnya 144. Di soal yang kedua, yaitu 2 Desember 2019, merekrut 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku. Metode perpetual. Nah, ini 2 Desember yaitu utang usaha pada persediaan. Utang usaha di debit sebesar 24 dan persediaan sebesar 24 di kredit. Nah, kenapa utang usaha? Dikarenakan kan utang usaha mencatat pengurangan utang kepada TBRD kan. Jika kita asumsikan harga per sak semennya adalah 12, maka total untuk 2 sak semen adalah 24. Dengan mencatat utang usaha, kita menunjukkan bahwa kita menunjukkan bahwa kita tidak lagi berutang untuk barang yang telah dikembalikan. Nah, kenapa di persediaan? Karena persediaan mencatat pengurangan persediaan semen. Ini mencerminkan bahwa 2 sak semen yang sebelumnya ada di dalam persediaan kini telah dikembalikan dan tidak lagi menjadi bagian dari persediaan perusahaan. Di soal nomor ketiga, 4 Desember 2019, TBA Litra menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N30. FOB destination point senilai 50, HPP barang yang dijual senilai Rp15.
Nah, 4 Desember ini di jurnal umumnya kita catat sebagai piutang usaha piutang usaha pada penjualan dan pada HPP dan pada persediaan. Piutang usahanya yaitu 50 di debit, penjualan di kredit 50, HPP 50 di debit, persediaan HPP 15 di debit, persediaan 15 di kredit. Nah, kenapa piutang usaha? Karena mencatat jumlah yang diharapkan akan diterima dari TB Umar. Nah, ini mencerminkan bahwa TB Alitra telah memberikan barang kepada TB Umar dan berhak menerima pembayaran. Kenapa penjualan? Karena mencatat pendapatan dari penjualan. Nah, ini menunjukkan bahwa TB Alitra telah menghasilkan pendapatan dari transaksi ini. Kenapa HPP? Itu karena mencatat biaya barang yang dijual. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh TB Alitra untuk memperoleh barang tersebut. Dan kenapa persediaan? Yaitu karena mengurangi persediaan barang yang ada di TB Alitra kan. Nah, ini mencerminkan bahwa barang tersebut telah dijual dan tidak rugi dan tidak lagi menjadi bagian dari persediaan. Di tanggal 5 Desember ini membayar ongkos kirim penjualan tanggal 4 Desember senilai 2. Ini kita lihat lagi tanggal 4 Desember ya. Terus di jurnal umumnya tuh biaya pengiriman pada kas. Biaya pengirimannya sebesar 2 di debit dan kas sebesar 2 di kredit. Nah, kenapa biaya pengiriman? Karena kan kita mencatat biaya ongkos kirim kan sebagai beban. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengeluarkan biaya untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Dan kenapa kas? Karena bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang untuk membayar ongkos kirim. Dan kenapa tertulis hasilnya 2? Ini karena nilai yang diberikan di pertanyaan. Jika ongkos kirim yang dibayarkan adalah 2, maka ini adalah jumlah yang harus dicatat dalam jurnal. Nah, 6 Desember yaitu melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember. Ini utang usaha pada diskon pembelian dan pada kas. Utang usaha 144, diskon pembelian 14,4 di kredit dan kas 129,6 di kredit. Kenapa utang usaha? Ini karena mencatat pengurangan utang yang dimiliki TB Alitra kepada TB Ardi kan. Nah, ini menunjukkan bahwa TB Alitra telah melunasi kewajiban mereka. Terus diskon pembelian ini mencatat diskon yang diterima sebagai pengurangan biaya. Nah, ini menunjukkan bahwa TB Alitra telah menghemat biaya dengan pembayar lebih awal dengan jumlah 14,4. Dan pada kas yaitu jumlah yang dibayarkan setelah diskon yang diterapkan, yaitu sebesar 129,6. Nah, kenapa hasilnya yang di utang usaha 144 itu dikarenakan total pembeliannya kan 144 ya. Terus kenapa diskon pembeliannya 14,4? Nah, itu karena kita kalikan dengan 10%. Jadi 10% itu dikalikan dengan 144. Dan kenapa kasnya 129,6? Itu dikarenakan hasil dari 144 dikurangkan dengan 104,4 dengan hasilnya yaitu 129,6. Di tanggal 8 Desember menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 4 Desember. Nah, ini
di jurnal umumnya itu kas pada piutang usaha. Kasnya sebesar 50, piutang usahanya sebesar 50 di kredit. Nah, kenapa kas? Ini kan mencerminkan TB Alitra telah menerima uang tunai kan dari TB Umar, sehingga jumlah kas di perusahaan itu kan bertambah sebesar 50 di debit. Nah, kenapa piutang usaha? Itu karena TB Alitra telah mengurangi jumlah piutang yang ada karena TB Umar telah melunasi utangnya sebesar 50 di kredit. Kenapa 50? Kenapa 50? Dikarenakan TB Alitra menjual besi kepada TB Umar seharga 50 dengan syarat 2/10 N30. HPP-nya kan 50. Piutang itu setelah penjualan. TB Alitra mencatat piutang sebesar 50 yang merupakan jumlah yang harus dibayar oleh TB Umar kan. Jadi jika TB Umar membayar dalam waktu 10 hari, dia berhak mendapatkan 2%. Namun dalam konteks ini, kita anggap TB Umar membayar jumlah penuh sebesar 50. Terus kita lanjut ke buku besar kas. Kalau kita masukkan 5 Desember sebesar 2 di kredit, terus 6 Desember sebesar 129,6 di kredit. Habis itu kita tambah dengan 2, hasilnya 131,6. Terus di 8 Desember 50 di debit. Nah, terus kita tambahkan 131,6 tambah 50 dan hasilnya 131 dikurang 50 dan hasilnya 81,6. Nah, kenapa di kredit? Karena kan arus kas kan digunakan untuk melihat ada kondisi perusahaan kan. Nah, kalau kas di debit berarti bagus, tapi kalau kas di kredit berarti berarti perusahaannya lagi tidak sehat. Setelah itu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Di nomor 1 yaitu peralatan kantor dibeli tanggal 1 September 2018, estimasi masa pakai 6 tahun. Nilai sisanya itu Rp0, metode garis lurus. Sekarang kita mengerjakan di metode perpetual dulu. Beban di jurnal penyesuaian kita tulis sebagai beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di kredit. Nah, kenapa beban depresiasi peralatan kantor namanya? Nah, itu karena kita kan mencatat beban depresiasi ya yang diakui untuk peralatan kantor selama tahun 2019. Nah, jumlah yang dicatat adalah 10 yang merupakan depresiasi tahunan tahun 2019. Terus kenapa nama akunnya akumulasi depresiasi peralatan kantor? Nah, ini kan kita mengurangi nilai tercatat dari peralatan kantor di neraca kan. Ini mencerminkan total depresiasi yang telah diakumulasikan sejak peralatan tersebut dibeli. Kenapa hasilnya 10? Itu dikarenakan harga peroleh peralatan kantornya kan 60 tahun. Nah, itu kenapa 60 tahun? Itu dikarenakan dari neraca saldonya. Kenapa 60? Itu karena dilihat dari neraca saldonya. Nah, terus kan masa pakainya 6 tahun ya. Jadi 60 dibagi 6 dan hasilnya 10. Terus soal kedua yaitu dibayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Nah, ini masuk ke beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 10 di debit dan kredit sebesar 10.
di asuransi dibayar di muka. Terus kita lanjut lagi ke soal nomor 3, yaitu perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019. Saldo akhir sebesar 25. Nah, di sini kita tulis di jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapannya sebesar 15 di debit dan perlengkapan sebesar 15 di kredit. Kenapa 15 hasilnya? Itu kan tercatat di saldo kan tercatat 40. Sedangkan saldo akhirnya kan 25. Nah, jadi 40 dikurang 25 dan hasilnya 15 rupiah. Terus kita lanjut di nomor 5. Kita lanjut di nomor 4. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasi pakai 5 tahun. Nilai sisanya 40 metode garis lurus. Nah, di jurnal penyesuaian kita tulis di nama akunnya, yaitu beban depresiasi peralatan kantor sebesar 20 pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20 di kredit. Cara menghitungnya yaitu 140 dikurang 40 hasilnya kan 100. Terus 100-nya tuh dibagi dengan 5 tahun. Jadi hasilnya 20. Jadi kan ketika kita mengurangi biaya peralatan sebesar 140 dengan nilai masa pakainya 40, kita mendapatkan dari hasil itu kita mendapatkan 100 rupiah. Nah, ini adalah total nilai yang akan kita alokasikan sebagai biaya depresiasi selama masa pakai aset. Terus setelah kita menghitung 140 dikurang 40 kan hasilnya 100. Nah, itu kita bagi dengan masa pakai 5 tahun. Nah, kita mendapatkan 20 rupiah kan. Nah, ini berarti setiap tahun kita akan mengakui biaya depresiasi sebesar 20 tahun dalam laporan keuangan. Terus kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 2 hari karyawannya masuk kerja terdiri atas 5 orang, aset penjualan dan 5 orang staf administrasi. Nah, ini masuk ke beban gaji penjualan sebesar 50 di debit, pada beban gaji administrasi sebesar 50 di debit juga, pada utang gaji masuk ke kredit sebesar 100. Nah, kenapa 100? Nah, ini kan karena dibagi 2, 50 jadi 100. Terus soal ke-6, yaitu tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihannya sebesar 8 rupiah dan dialokasikan di toko 50% dan kantor 50%. Di jurnal penyesuaian kita tulis beban listrik, air, telepon toko sebesar 4 di debit, pada beban listrik, air, telepon kantor sebesar 4 di debit juga, pada beban yang masih harus dibayar sebesar 8 di kredit. Terus kita masuk ke soal nomor 7. Utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Nah, ini di jurnal penyesuaiannya, nama akunnya yaitu beban bunga pada utang bunga. Beban bunganya sebesar 6 di debit dan utang bunga sebesar 6 di kredit.
Selanjutnya soal terakhir yaitu perhitungan fisik di gudang. Persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Nah, ini kita masukkan di jurnal penyesuaiannya. Harga pokok penjualan 50, persediaan barang dagang 50 di kredit. Nah, ini kita ambil dari metode periodik yang bagian terakhirnya, yang HPP-nya. Setelah itu kita lanjut di metode periodik. Nah, ini sama seperti metode perpetual jawabannya. Jadi 31 Desember, yang soal pertama itu beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di debit dan kredit sebesar 10 di akumulasi. Setelah itu yang kedua 31 Desember beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransinya itu 10 di debit dan asuransi dibayar di muka 10 di kredit. Ini beban yang ketiga, beban perlengkapan 15 di debit pada perlengkapan toko, 15 di kredit. Setelah itu yang soal keempat, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 20 di debit pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20 di kredit. Nah, soal kelima yaitu beban gaji penjualan di debit sebesar 50, beban gaji administrasi sebesar 50 di debit. Terus pada utang gaji sebesar 100 di kredit. Terus soal ke 5, soal ke 6 itu beban listrik, air, telepon, toko nominalnya 4 di debit pada beban listrik, air, telepon, kantor sebesar 4 di debit juga pada beban yang masih harus dibayar sebesar 8 di kredit. Setelah itu yang soal ke-7 31 Desember beban bunga pada utang bunga, beban bunganya sebesar 6 di debit dan utang bunga sebesar 6 di kredit. Nah, yang soal terakhir ini ada sangkut pautnya dengan metode perpetual yang bagian terakhir juga. Di periodik tuh harga pokok penjualannya sebesar 650, persediaan barang dagang akhirnya 180, retur dan potongan pembeliannya 25 di debit, diskon pembeliannya 5 di debit juga, beban kirim pembeliannya 15 di kredit, persediaan barang dagang awal 100 di kredit dan pembeliannya 745 di kredit. Nah, dihitung-hitung dan hasilnya semuanya balance dan hasilnya adalah 1029 sama dengan yang di perpetual. Hasilnya balance, hasilnya yaitu 219. Setelah itu kita lanjut masuk ke neraca lajur. Nah, ini kita masukkan nama-nama akunnya, terus kita masukkan nominal-nominalnya. Di penyesuaian kita masukkan sesuai nominalnya, kita masukkan dengan sesuai nama-nama akun yang telah tertera di nama akun di sini. Di daftar saldo setelah penyesuaian juga kita masukkan saja sesuai nama-nama akunnya dan nominalnya, kita masukkan saja. Terus di laba rugi kita masukkan penjualan dan beban. Hasilnya yaitu 1960. Nah, ini kita hitung hasilnya itu yang di debit 1149, sedangkan yang di kredit 1960.
Nah, ini kita kurang, hasilnya 811, terus kita tambahkan 1149 ditambah 811 dan hasilnya 1960 dan hasilnya balance. Nah, ini masuk ke laba bersih. Terus di laporan posisi keuangan kita masukkan nama-nama akunnya kecuali nama akun penjualan dan beban. Terus di debit hasilnya totalnya yaitu 1185, di kredit 374. Terus kita kurang 1185 dikurang 374, hasilnya 811. Nah, habis itu kita tambah 374 ditambah 811 yaitu hasilnya 1185 dan hasilnya balance semuanya. Setelah itu kita masuk ke laporan keuangannya. Sini kita masukkan saja bagian penjualan 1960, retur dan potongan penjualannya 30, diskon membelinya 25. Nah, ini 30 ditambah 25 hasilnya 55. Jadi 1960 ini dikurang 55 dan hasilnya 1905. Terus di penjualan bersih yaitu harga pokok penjualannya 650 dan laba kotornya 1255. Nah, ini dikurang 1905 dikurang 650, jadi hasilnya 1255. Setelah itu kita masuk ke beban usaha. Beban gaji penjualannya itu 180, beban sewanya 20, beban depresiasi peralatan kantornya 20, beban perlengkapan tokonya sebesar 15, beban kirim penjualannya sebesar 10, beban listrik air telepon tokonya sebesar 19, beban iklan sebesar 15, beban penjualan lain-lain sebesar 40. Nah, ini semuanya kita jumlahkan dan hasilnya 319. Terus kita masuk ke beban administrasi. Beban gaji administrasinya 80, beban depresiasi peralatan kantornya sebesar 10, beban asuransinya 10, beban listrik air telepon kantornya sebesar 14, beban bunga dan beban administrasi lain-lain. Beban bunganya sebesar 6 dan beban administrasi lain-lainnya sebesar 5. Kita jumlahkan semuanya dan hasilnya kita dapat 125. Terus total beban usahanya kita tambahkan nih 319 ditambah 125 hasilnya 444. Terus laba bersihnya yaitu 811. Terus setelah itu kita masuk ke laporan perubahan ekuitas, perubahan modal. Di sini kita masukkan saldo awal, modal sahamnya sebesar 25, saldo labanya sebesar 120, total ekuitasnya sebesar 145. Setelah itu kita masukkan laba bersih, di saldo laba sebesar 811, di total ekuitas sebesar 811. Setelah itu di dividen, di saldo laba kita masukkan 40, di total ekuitas kita masukkan 40 juga. Terus di saldo akhir hasil modal sahamnya 25. Terus di saldo laba hasilnya 891. Nah, kenapa 891? Itu dikarenakan 120 ditambah dengan 811 dikurang 40. Hasilnya 891. Setelah itu di saldo akhir total ekuitas sebesar 916. Nah, kenapa hasilnya 916? Itu dikarenakan 145 ditambah 811 dikurang 40. Setelah itu selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan tuh ada aset lancar berupa kas sebesar 250, piutang dagang sebesar 450, persediaan barang dagang sebesar 180, asuransi dibayar di muka sebesar 40, perlengkapan toko sebesar 25 dan total aset lancarnya sebesar 945. Selanjutnya masuk ke aset tetap. Di aset tetap tuh ada peralatan toko sebesar 140, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 40, peralatan kantor sebesar
60, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 25, dan total aset tetapnya sebesar 135. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas. Liabilitas lancar tuh ada utang dagang. Utang dagangnya tuh sebesar 20, utang gaji sebesar 100, bebannya masih harus dibayar sebesar 8, utang bunga sebesar 6, utang bank sebesar 6, dan total liabilitas lancarnya tuh sebesar 140. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang tuh ada utang bank. Utang banknya sebesar 24, dan total liabilitas jangka panjangnya tuh sebesar 24. Selanjutnya total liabilitas tuh adalah 164. Kenapa 164? Itu dikarenakan 140 ditambahkan dengan 24 dan hasilnya kita dapatkan 164. Selanjutnya kita masuk ke ekuitas. Di ekuitas tuh ada modal saham sebesar 25, saldo laba sebesar 891, dan total ekuitasnya sebesar 916. Selanjutnya total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 1080 dan total asetnya juga 1080. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kesalahan kata. Saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih.